Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Mari kita mulai. Apa yang dimaksud dengan adaptasi ya? Siapa yang tahu? Ya, adaptasi adalah proses makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, untuk tujuan mempertahankan hidupnya. Tumbuhan sebagai salah satu dari makhluk hidup, tumbuhan juga melakukan proses adaptasi untuk dapat bertahan hidup di lingkungannya. Tumbuhan ada yang hidup di gurun, ada juga yang hidup di air. Dari lingkungan hidup itulah, tumbuhan akan memiliki bentuk penyesuaian diri. Nah, teman-teman, adaptasi tumbuhan dilakukan untuk tujuan tertentu. Tujuan utama tumbuhan melakukan adaptasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempertahankan hidupnya. Kedua, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ketiga, untuk memperoleh makanan. Dan yang keempat, untuk melindungi diri dari musuh. Adaptasi pada tumbuhan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, morfologi. Yang kedua, fisiologi. Dan yang ketiga, tingkah laku. Inilah contoh-contoh tumbuhan yang melakukan adaptasi. Adaptasi tumbuhan secara morfologi. Adaptasi pada tumbuhan yang pertama adalah morfologi. Jika dilihat dari pengertian adaptasi, adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan kehidupannya. Sedangkan morfologi adalah bagian dari makhluk hidup itu sendiri, baik berupa bentuk serta fungsinya. Jadi dapat disimpulkan, adaptasi tumbuhan secara morfologi adalah adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup melalui penyesuaian yang ditandai pada bentuknya seperti daun, batang, dan akar tanaman. Adaptasi tumbuhan secara morfologi yang pertama adalah xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kering. Contohnya di gurun pasir atau padang savana. Tumbuhan yang hidup di padang savana atau gurun pasir contohnya kaktus, kurma, dan palem. Kaktus memiliki daun yang berubah bentuk menjadi duri untuk mengurangi penguapan di daerah yang kering. Selanjutnya ada hidrofit. Berbeda dengan tumbuhan xerofit, tumbuhan hidrofit hidup pada daerah yang memiliki banyak air atau berada di daerah perairan. Tumbuhan yang hidup di daerah ini umumnya ada teratai, eceng gondok, dan kangkung. Ini adalah bunga teratai. Kalian lihat daunnya. Daunnya lebar, tipis, dan memiliki batang yang berongga yang berfungsi untuk membantu tumbuhan bernafas dan menyalurkan oksigen pada akar.
Selanjutnya, hygrofit. Hygrofit merupakan tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lembab. Contohnya pada tumbuhan lumut dan paku. Pada tumbuhan hygrofit, proses penguapan terjadi untuk menyeimbangkan kebutuhan dalam tubuh tanaman karena tumbuhan ini mendapat cukup asupan air dari lingkungannya. Adaptasi tumbuhan secara fisiologi. Adaptasi tumbuhan yang kedua secara fisiologi, yaitu penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan dalam bentuk penyesuaian fungsi organ tubuh untuk mempertahankannya dalam kondisi lingkungan apapun. Contohnya, tumbuhan tertentu menghasilkan zat khusus yang dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan lain atau melindungi diri terhadap herbivora. Contohnya, bunga rafflesia. Bunga rafflesia atau disebut juga sebagai bunga bangkai mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga yang akan membantu penyerbukan. Bagaimana bentuk bunga bangkai ya? Nah, seperti inilah bentuknya. Cantik ya? Contoh selanjutnya, pada tanaman Venus flytrap atau disebut juga sebagai perangkap lalat. Coba kalian perhatikan bentuknya. Di dalam daun capit yang berwarna merah itu dihasilkan nektar manis dan berbau sedap dengan tujuan untuk menarik serangga masuk. Setelah serangga hinggap, serangga akan mati dengan getah merah yang dihasilkan oleh kelenjar pada perangkap tersebut. Contoh tanaman yang beradaptasi secara fisiologi yang ketiga adalah kantong semar. Ya, bentuknya seperti itu. Kantong semar memiliki organ yang dapat menghasilkan nektar dan menarik serangga untuk masuk dan terjebak di dalamnya. Organ di dalamnya dapat menghasilkan cairan yang mempermudah untuk mengkonsumsi serangga agar dapat diambil nitrogennya. Ini bertujuan untuk beradaptasi dan makan. Adaptasi tumbuhan secara tingkah laku. Adaptasi tumbuhan selanjutnya dapat dilihat dari tingkah laku. Ada beberapa tumbuhan yang menunjukkan perilaku untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan rangsangan tertentu seperti dari cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi, dan sebagainya. Tumbuhan apa sajakah yang beradaptasi secara tingkah laku? Mari kita pelajari. Adaptasi tumbuhan tingkah laku yang pertama akibat adanya cahaya. Contohnya, pada tanaman polong-polongan seperti petai Cina atau lamtoro yang beradaptasi pada kondisi gelap. Pada kondisi gelap, tekanan turgor tangkai tanaman petai Cina akan menurun sehingga daun tanaman menjadi layu. Contoh lainnya pada bunga pukul 4. Ini bentuknya. Bunga pukul 4 akan mekar di sore hari dan layu di pagi hari. Selanjutnya dengan cara sentuhan. Contohnya
pada tumbuhan putri malu. Pasti kalian pernah mencobanya. Tumbuhan putri malu akan segera mengatupkan daunnya ketika mendapatkan sentuhan. Cara ini bertujuan untuk melindungi diri dari hewan herbivora. Hewan akan sulit membedakan antara ranting dan daun ketika daun mengatup. Contoh lainnya pada Venus flytrap. Tanaman ini akan segera mengatupkan tanamannya ketika ada serangga yang hinggap. Suhu. Contohnya pada tanaman rimpang seperti jahe, kunyit, dan sejenisnya. Tanaman rimpang ini akan melakukan adaptasi tingkah laku sesuai dengan tingkat perubahan suhu. Pada musim panas dan kondisi tanah yang kering, tanaman rimpang akan melakukan estivasi, yaitu mematikan sementara bagian tubuhnya yang ada di atas tanah untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya, pada tumbuhan tropofit, contohnya pada tumbuhan jati yang akan menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau dan akan kembali tumbuh pada saat musim semi datang. Selanjutnya, adaptasi tingkah laku yang dipengaruhi oleh air dan gravitasi. Tumbuhan secara umum juga melakukan adaptasi tingkah laku terhadap ketersediaan air dan gaya gravitasi bumi. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan akar tanaman untuk mendekati sumber air atau menuju pusat bumi karena pengaruh gravitasi. Teman-teman, sekarang coba kalian amati bagaimana adaptasi tumbuhan yang ada di sekitarmu. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.